Masuk saudara. Gol yang sangat bagus sekali diciptakan oleh Kurniawan. Umpan dari tendangan penjuru Supriyono. Selamat bertemu lagi para pemirsa televisi dimanapun Anda berada. Saya di sini Weng Werianto yang juga wartawan Jawa Pos melaporkan jalannya pertandingan ke-18 PSSI U19. Kali ini Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Fiorentina di Stadion Due Strade Firenze. Wasit dari Chile telah menyiapkan peluit tanda pertandingan segera dimulai. Akan tapi baiklah saudara-saudara, segera saya bacakan susunan kedua tim. Fiorentina menurunkan penjaga gawang Mutnai, kemudian pemain belakang Innocenti, Fiorentini, Di Sole, Gola, kemudian pemain tengah Fiorentino, Cunello, Zanetti, dan dua penyerang Baggio, Amerini, serta satu lagi gelandang Giraldi. Baggio merupakan adik kandung dari Roberto Baggio, pemain terbaik Eropa dan dunia 1993. Adapun Indonesia menurunkan susunan sebagai berikut. Penjaga gawang Kurnia Sandi, bek kanan Dwi Priyotomo, bek kiri Surono, libero Eko Purgianto, stopper Yentumena, gelandang Bima Sakti, Ferry Taufik, Supriyono, dan Mohit. Sedangkan dua penyerang adalah Sulkan dan Kurniawan. Wasit Chile dari kota Messina sudah melakukan peluit tanda pertandingan dimulai. Indonesia menggunakan kostum putih-putih berada di sebelah kanan layar televisi Anda. Surono ke depan saja kepada Kurniawan. Pelanggaran tampaknya nomor punggung 7 Cunello terhadap Mohit akan dilakukan oleh Supriyono. Supriyono menuju teman yang kosong. Pada Supriyono lagi. Dihentikan saja oleh penyerang Fiorentina. Dihentikan pula oleh Bima Sakti. Cepat saja Surono kepada Kurniawan. Apakah bisa diterima Kurniawan? Ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang Mutnai. Sehingga belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Indonesia pada pertandingan terakhir pekan lalu dikalahkan Bolonya cukup telak 0-6 saat bermain di kandang sendiri di Stadion Sestri Levante. Bima Sakti, Dwi Priyotomo kepada Eko Purja, Yentumena kepada Dwi. Depan saja Kurniawan dan dihentikan saja oleh libero dan juga kapten tim Fiorentino. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Tampaknya Dwi Priyotomo yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dibuat kepada Sulkan. Lebih dekat kepada nomor punggung 3 Fiorentini. Dan Muknai menyelamatkannya. Fiorentina merupakan klub kaya, di mana pada kompetisi tahun lalu Fiorentina tergabung dalam Serie A, seri elit Liga Italia. Saat ini Fiorentina berada di Seri B, akan tapi memimpin klasemen di Seri B, sehingga pada musim kompetisi mendatang diperkirakan bergabung lagi di jajaran elit Serie A. Masih pemain Fiorentina menghentikan atau dihentikan oleh Dwi Priyotomo. Kurang cermat Dwi, sehingga pemain Fiorentina kembali menguasai bola nomor punggung 7 Cunello. Pelanggaran dilakukan nomor punggung 8 terhadap Supriyono, yaitu Zanetti. Bima Sakti pada Supriyono. Surono, Sulkan. Pelanggaran tampaknya Sulkan terhadap nomor punggung 4 Di Sole. Pemain-pemain Fiorentina tampaknya masih melihat celah-celah lubang pertahanan Indonesia untuk dimanfaatkan menjadi gol. Ferry Taufik maju sendirian. Dihentikan Ferry Taufik. Syuting. Dan hanya beberapa sentimeter saja di sebelah kiri dari penjaga gawang Muknai. Merupakan peluang pertama Indonesia
pada menit keempat babak pertama. Akan tapi masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Main Fiorentina masih menguasai bola. Di Sole. Ada Mokit di sana. Dan Surono terlalu keras terhadap nomor punggung 2 Innocenti. Sehingga wasit segera menunjukkan peluit tanda pelanggaran. Innocenti mencari rekannya yang berdiri bebas. Apakah akan diberikan kepada Baggio yang merupakan adik kandung Roberto Baggio. Ferry Taufik. Masih kurang cermat Ferry. Dikejar oleh Mukit. Jauh saja ke depan, nomor punggung 11 tampaknya mengejar Giraldi. Dan tendangan gawang saja untuk Indonesia. Pada kesempatan sore yang cerah di kota Firenze ini, saya tidak didampingi oleh Stefano Benci yang juga dari wartawan Primo Kanal, di mana dia bersama saya yang juga wartawan Jawa Pos selalu melaporkan hasil-hasil pertandingan untuk Anda. Stefano Benci masih ada acara sehingga pada sore hari ini tidak bisa datang. Buang saja oleh Muknai. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Tampaknya akan dilakukan oleh Surono. Hingga pertandingan ke-18 Indonesia sudah mengumpulkan 8 poin. Maksud kami 12 poin dari 3 kali kemenangan dan 4 kali seri. Pelanggaran Sulkan terhadap nomor punggung 10 Amerin. Pada kapten tim Fiorentino, angkat saja ke depan, yang dituju adalah Giraldi, tetapi di sana ada Mokit. Bima Sakti coba mengejar. Berbahaya saudara-saudara, nomor punggung 2 bebas sendirian. Diangkat saja. Baggio. Buang oleh Yayan Tumena. Mokit. Atau Supriyono. Pelanggaran terhadap Supriyono dilakukan nomor punggung 5 Gola. Supriyono atau Yentumena yang menghadapi bola. Kurang cermat, Yentumena memberikan bola sehingga terjadi serangan balik dari Fiorentina. Nomor punggung 10 Amerini kepada Edi Baggio, adik kandung Roberto Baggio, kepada Ciunelo, kepada Edi Baggio lagi. Berbahaya saudara. Dan hanya sedikit di atas mestar gawang Kurnia Sandi, sehingga merupakan peluang yang sangat berbahaya bagi Fiorentina untuk menciptakan gol ke gawang Indonesia. Namun masih kurang beruntung bagi Edi Baggio yang sudah berhadapan sendirian dengan Kurnia Sandi karena tendangannya masih melambung di atas mestar Kurnia Sandi. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kurnia Sandi coba melakukan tendangan gawang. Bima Sakti. Pelanggaran Sulkan terhadap kapten tim kalau tidak salah. Oh, ternyata bukan, terhadap Gola. Bisole. Sendirian Gola. Masih belum merupakan hal yang berbahaya bagi Kurnia Sandi karena tendangan punggung 8 Zanetti menyamping sekitar 3 meter dari gawang Kurnia Sandi. Indonesia tinggal menyelesaikan 3 pertandingan lagi, masing-masing melawan Genoa di Stadion Sestri Levante pekan depan. Kemudian menghadapi berbahaya saudara-saudara sendirian. Dan penetrasi gol. Gol saudara-saudara
Giraldi menciptakan gol pertama pada menit ke-9 babak pertama, memanfaatkan umpan dari Zanetti. Giraldi menciptakan gol menit ke-9 sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Fiorentina. Akhirnya gol yang tidak diharapkan terjadi pula ke gawang Indonesia setelah Giraldi bebas sendirian untuk menciptakan tendangan berbahaya ke gawang Kurnia Sandi. Pelanggaran. Nomor punggung 8 pada pencipta gol pertama Giraldi. Dan lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Surono akan melakukan lemparan ke dalam. Bima Sakti. Bisa ditepis oleh Edi Bajo. Shooting saja oleh nomor punggung 8. Bukan, tapi masih bisa diblok oleh Yayan Giraldi. Dan sebuah peluang manis diciptakan Edi Bajo. Akan tapi beruntung bagi Indonesia karena bola masih menyamping sebelah kiri gawang Indonesia. Kedudukan tidak berubah, masih 1-0 untuk sementara. Fiorentina unggul lewat gol yang diciptakan oleh nomor punggung 11 Giraldi. Lemparan ke dalam untuk Fiorentina. Pelanggaran oleh Bima Sakti terhadap nomor punggung 10 Amerini. Pelanggaran lagi di sisi tengah kiri pertahanan Indonesia. Nomor punggung 4 tampaknya yang melakukan di Sole. Hanya lemparan ke dalam saja untuk Fiorentina. Giraldi tampak marah terhadap Eko Purjianto karena Eko mengangkat kaki terlalu tinggi. Dan wasit segera memberikan tendangan bebas untuk nomor punggung 2 Innocenti. Siapa yang dituju? Kita tunggu. Apakah ini akan membuahkan gol bagi Fiorentina? Ternyata ada Ferry Taufik Budiman yang di sana. Ferry jauh ke depan. Ada Yentumena. Pada Kurniawan maksudnya, kan tapi Muknai lebih dekat sehingga tidak menjadi persoalan yang berarti bagi Muknai. Nomor punggung 4 Bisole. Antisipasi oleh Mokit. Kan tapi masih ada Supriyono yang di sana. Ada Kurnia Sandi, jauh ke depan. Yayan Tumena menghentikan dengan cermat. Pelanggaran cukup keras oleh Supriyono terhadap Zanetti, sehingga penonton di Stadion Dwi Strade juga berteriak tanda tidak puas terhadap penampilan Supriyono tentunya. Bisole. Masih Bisole.
Baggio. Buang saja oleh Ferry. Offset. Giraldi terlebih dahulu dalam posisi offside. Hingga menit ke-15 babak pertama, kedudukan masih belum berubah. Indonesia masih tertinggal 0-1 lewat gol yang diciptakan pemain sayap nomor punggung 11 Giraldi. Kurnia Sandi jauh ke depan. Terlalu melebar sehingga lemparan ke dalam saja untuk Fiorentina. Disola. Ada Yentumena, kan tapi beruntung bola yang dihentikan Yeyen masih menyangkut di kaki Fiorentino, kan tapi bola terlebih dulu keluar sehingga lemparan ke dalam untuk Indonesia sudah dilakukan. Ferry Taufik jauh ke depan. Di sana ada Kurniawan coba mengejar, kan tapi kapten tim Fiorentino menyelamatkan dengan cepat kepada Disole. Yeyen. Tampaknya nomor punggung 10 Amerini menderita cedera sehingga wasit Chili segera memanggil tim medis Fiorentina. Kota Firenze berjarak sekitar 202 km dari Tavarone, tempat Indonesia berlatih dan menginap selama berguru di Italia. Di tim ini pula Fiorentina dikenal sebagai penghasil pemain-pemain yang berbakat dan berharga mahal. Di antaranya seperti apa yang sudah dialami oleh Roberto Baggio sebelum dia bermain di Juventus, merupakan pemain andalan Fiorentina. Tepatnya pada 4 tahun yang lalu Juventus dibeli, Roberto Baggio dibeli Juventus dengan harga yang cukup memecahkan rekor saat itu sekitar 20 miliar. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Oh, ternyata wasit Chili memutuskan untuk Fiorentina. Buang jauh oleh Yeyen. Lemparan ke dalam lagi untuk Fiorentina. Nomor punggung 7 Ciunelo. Ada Mokit di sana. Kan tapi kurang cermat Mokit sehingga terjadi serangan balik. Dan Kurnia Sandi lebih dekat ke arah bola. Dwi pada Ferry. Melaju sendirian. Buang saja umpan dari Ferry sehingga lemparan ke dalam untuk Indonesia. Dwi Priyotomo. Ferry kontrol dada. Bagus sekali Supriyono kepada Surono. Kurang cermat Surono. Sudah diserangan balik Giraldi. Berdiri sendiri Giraldi dan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Surono coba melakukan lemparan ke dalam kepada Kurniawan. Johaja ke depan, Yeyen. Dibuang oleh Giraldi. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Supriyono. Coba melakukan, diberikan kepada siapa? Pelanggaran tampaknya untuk Indonesia setelah Giraldi mengangkat kaki terlalu tinggi. Dwi, bek yang masih berusia 16 tahun. Bola coba terus diuber oleh pemain Indonesia. Punggung 8
Basati, Eko dengan taktis buang saja bola dari serangan Fiorentina. Giraldi kurang cermat, nomor punggung 2 melakukan lemparan ke dalam Innocenti sehingga dianggap salah oleh wasit Chile. Giliran Indonesia yang melakukan lemparan ke dalam. Indonesia masih tertinggal 0-1 lewat gol dari Giraldi. Bima Sakti kepada Dwi Priyo Tomo. Ferry Taufik yang dituju kurang cermat sehingga terjadi serangan balik. Dwi, pemain asal Semarang, berikan kepada Kurniawan maksudnya, kan tapi Kurniawan melakukan pelanggaran. Pada pertandingan sore hari ini Indonesia tidak diperkuat Esmayana dan Gusnedi, dua pemain inti Indonesia sebelumnya, karena pada pertandingan pekan lalu menerima kartu merah. Eko dengan cermat melakukan penyelamatan. Ferry Taufik. Pelanggaran nomor punggung 5, Gola terhadap Kurniawan. Cuaca di kota Firenze pada sore ini cukup cerah meskipun tetap saja masih dingin. Dwi. Bima Sakti maksudnya, heading ke belakang. Punggung 2. Giraldi. Heading saja oleh Yayan Tumena. Pelanggaran nomor punggung 2 Innocenti terhadap Surono di sisi kiri pertahanan Indonesia. Esmayana dan Gusnedi dihukum tidak boleh bermain satu kali karena kartu merah yang dia terima pada pertandingan pekan lalu. Masih pemain-pemain Fiorentina coba melakukan serangan. Giraldi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, masih belum merupakan hal yang berbahaya karena tidak ada pemain Fiorentina yang menyongsong umpan dari Giraldi. Nomor punggung 4, Isola. Eko Purjianto dengan tenang mencoba menghentikan bola kepada Dwi Priyo Utomo. Dwi pada Yayan Tumena. Pada Eko Purjianto. Maksudnya pada Kurniawan, kan tapi ada Mukid di sana. Kurang cermat Mukid. Di punggung 3 Fiorentini pada Amerini. Jauh saja di punggung 2 Innocenti, apakah bisa men-track bola, dan betul di track. Dan Kurnia Sandi lebih dekat ke arah bola. Ferry Taufik kepada kapten tim Bimo Sakti. Kembali pada Ferry Taufik lagi. Tanpa problem bola-bola atas diselesaikan atau dihentikan oleh pemain-pemain belakang dari Fiorentina karena memang postur tubuh mereka mendukung. Pelanggaran. Masih pemain-pemain Fiorentina terus menguasai bola. Bagus sekali gerakan tanpa bola dari Giraldi, kemudian menerima bola dari rekannya. Mukid tampaknya cedera cukup serius. Mukid setelah nomor punggung 8 Zanetti mengganjal
di sisi tengah dari pertahanan Indonesia. Yentumena tampaknya akan melakukan. Bisa dihentikan. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Kepada Dwi Priyotomo. Ferry Taufik. Maksudnya kepada Kurniawan. Terlalu cepat bola yang umpan dari. Bagus sekali antisipasi dari Dwi Priyotomo. Bima Sakti. Pada Sulkan. Ferry Taufik. Sendirian, siapa yang dituju dan diserobot saja oleh pemain belakang Fiorentina. Masih pemain Fiorentina menguasai bola. Eko kepada Surono, melebar. Kurniawan sendirian. Siapa yang dituju? Ternyata ada serangan balik karena kurang cermat. Berbahaya saudara-saudara. Yentumena. Dan upaya penyelamatan terhadap bola kepada Kurnia Sandi. Masih pemain-pemain Fiorentina kembali menguasai bola. Di Sole. Pada Gola. Baik saudara-saudara, ada Eko Purjanto di sana. Mokit terlalu berbahaya umpannya sehingga bisa diblok oleh nomor punggung 2 Innocenti. Indonesia pada sore hari ini bermain lebih baik dibanding pekan lalu yang tampil begitu buruk sehingga selain menderita kekalahan 0-6 juga diberi 2 kartu merah yang harus diterima oleh Ismayana dan Gusnedi. Gusnedi karena melakukan pelanggaran, sedangkan Ismayana karena melakukan pemukulan terhadap pemain Bolonya. Kurniawan. Kurang cermat tadi umpan dari Surono karena Kurniawan kurang menguasai bola. Masih pemain-pemain Fiorentina yang menguasai bola. Punggung 4 di Sole. Eko. Pada Mukit. Kurniawan sendirian. Apakah bisa diselamatkan oleh pemain Fiorentina? Dan masih pemain Fiorentina menguasai bola dengan cepat. Nomor punggung 7 Imunilo. Masih Imunilo. Ada yang Tumena. Diberikan kepada siapa? Ternyata nomor punggung 3 lebih dekat Fiorentina. Pada kapten tim Fiorentino. Ada 2 nama yang hampir sama, Fiorentini dan Fiorentino. Sola kurang cermat sehingga lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Mokit Surono sendirian. Bisa dibaca umpan dari Surono kepada Supriyono sehingga pemain Fiorentina kembali melakukan serangan.
Punggung 2 Innocenti. Dan Kurnia Sandi tanpa persoalan berarti langsung kepada Ferry Taufik. Ferry coba di mana pada siapa? Kita tengok. Bima Sakti. Supriyono kepada Surono. Supriyono. Bisa dibaca umpan dari Supriyono. Kurang cermat, akan tapi Edi Baju memberi umpan kepada rekannya. Sehingga lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Praktis jika Indonesia gagal merebut poin pada pertandingan terakhir, akan tetap berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup C. Bola terburu keluar sehingga kembali lemparan ke dalam untuk Indonesia. Dwi. Apa yang terjadi saudara? Yantu Mena dan diberi kartu kuning oleh wasit Celi karena mengganjal terlalu keras terhadap Edi Baju. Kartu kuning pertama pada babak pertama di 30 menit pertandingan sudah berlangsung. Tenang bebas untuk Fiorentina. Surono pada Mukit. Jangan cepat Mukit. Lemparan ke dalam untuk Fiorentina setelah Mukit gagal menyelamatkan bola. Edi Baju. Terus dikejar oleh Sulkan. Kapten tim, nomor punggung 6, Fiorentino. Terlalu jauh, Kurniawan melakukan syuting berjarak kurang lebih 40 meter dari gawang Muknai. Sehingga masih belum berada di sasaran tembak. Nomor punggung 5, Gola. Jauh ke depan tampaknya, kan tapi Kurnia Sandi lebih dekat ke arah bola. Masih berpunggung 8. Sekarang dikuasai oleh Gola. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Yantu Mena. Mungkin karena mendesak pemain nomor punggung 9 Edi Baju. Nomor punggung 7 Ciunelo. Innocenti. Berbahaya saudara-saudara karena ada dan bisa diselamatkan oleh Kurnia Sandi. Cukup berbahaya sebuah peluang dari nomor punggung 11 Giraldi. Dan Mukit dengan taktis membiarkan bola keluar lapangan. Kurnia Sandi. Tampaknya masih pemain-pemain Fiorentina menguasai bola. Dwi Priyotomo pada Yantu Mena. Yayan. Ferry Taufik. Bagus sekali umpan dari Ferry Taufik. Surono.
Bagus sekali. Apa yang terjadi saudara-saudara? Umpan 1-2 Kurniawan dan Supriyono, masih sedikit saja terlambat Kurniawan menyelesaikan umpan dari Supriyono, sehingga satu peluang terbuang di menit ke-35 babak kedua. Babak pertama maksudnya. Kembali Man Fiorentina menguasai bola, berbahaya saudara-saudara. Giraldi dan wasit dengan cepat menunjuk titik penalti karena Yentumena melakukan handball, sehingga tentu saja ini peluang bagi Fiorentina untuk menciptakan gol kedua. Pelanggaran yang seharusnya tidak perlu terjadi karena bola tidak terlalu kencang sebenarnya, kan tapi Yentumena masih kurang cermat menghentikan bola sehingga tangannya menyentuh. Edi Bajo yang akan melakukan tanda penalti dan berbahaya saudara-saudara. Akan tapi meskipun sempat diblok oleh Sandi, Edi Bajo dengan cepat menyelesaikan tendangan penalti pada menit ke-35 sehingga merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Fiorentina. Indonesia tertinggal 2-0. Supriyono kepada Eko Purjanto, kepada Dwi, terima oleh Ferry Taufik, Bima Sakti, Surono, kaca ke depan, kurang begitu terarah umpan dari Surono sehingga lebih dekat ke penjaga gawang Muknai. Innocenti, pelanggaran tampaknya wasit menganggap Supriyono dan Mukit. Pelanggaran di sisi tengah pertahanan Fiorentina. Mukit. Masih bola di pemain-pemain Indonesia. Kurang cermat Dwi Priyatama memberi bola kepada Ferry Taufik sehingga lebih dekat ke pemain Fiorentina. Tapi kembali pemain Indonesia menguasai bola. Mukit. Lemparan ke dalam untuk Fiorentina. Zanetti. Terus pemain-pemain Fiorentina bermain dengan bola-bola pendek bawah sehingga cukup membingungkan pemain-pemain Indonesia. Kapten tim nomor punggung 6 Fiorentino pada Zanetti, Ciunelo kepada Digola, Ciunelo lagi. Ada Bima Sakti di sana, kurang cermat Bima Sakti karena tidak bisa menghentikan bola dengan cermat. Giraldi, pemain yang sangat berbahaya. Edi Bajo, berbahaya saudara-saudara. Edi Bajo, Surono, dan Surono juga kurang cermat memberi umpan lambung kepada Kurniawan. Lemparan ke dalam untuk Fiorentina. Dilakukan oleh kapten tim nomor punggung 6 Fiorentino. Masih saja pemain Fiorentina melakukan kesalahan. Berarti ini untuk kali kedua pemain Fiorentina melakukan kesalahan dalam melakukan lemparan ke dalam.
Sulkan kepada Ferry Taufik. Siapa yang dituju Ferry Taufik? Berbahaya saudara-saudara, umpan terobosan dari Ferry Taufik akan tapi bisa diantisipasi dengan cepat oleh Disole. Lemparan dalam saja untuk Indonesia. Dwi Priyautama. Ferry, apa yang terjadi? Dan bisa diselamatkan oleh Disole. Umpan cross yang cukup bagus dari Ferry Taufik. Tendangan penjuru yang pertama untuk Indonesia akan dilakukan oleh Ferry Taufik, pemain kelahiran Sumber Pucung, Malang. Pada Ferry Taufik lagi. Bisa dihentikan oleh pemain Fiorentina. Kurang cermat, berbahaya saudara-saudara, serangan balik Giraldi sendirian. Apakah dan bisa dihentikan oleh Surono sehingga lagi Kurniawan melakukan pelanggaran terhadap Ciunelo sehingga wasit segera melihat peluit. Akan tapi segera pemain Indonesia melakukan serangan. Kapten tim Bima Sakti maju ke depan, dia depan pada Sulkan. Dwi maksudnya terhadap akan mengirim bola kepada Kurniawan, akan tapi masih terlalu jauh dari jangkauan Kurniawan. Disole, Ciunelo, Disole lagi. Berbahaya saudara-saudara. Bima Sakti. Masih berbahaya saudara-saudara, peluang dari pemain Fiorentina. Edi Bajo dibuang saja oleh Ferry Taufik. Pelanggaran Kurniawan terhadap Disole. Sehingga wasit terpaksa memberi sedikit peringatan terhadap Kurniawan, striker yang sudah mencetakkan 5 gol. Pertandingan babak pertama tinggal berlangsung 5 menit lagi. Indonesia untuk sementara masih tertinggal 0-2 lewat gol dari Giraldi dan penalti Edi Bajo. Masih berpunggung 8 pada kapten tim Zanuto. Dengan cermat, berbahaya Giraldi. Belakang saja kepada Amerini. Disole. Berbahaya saudara-saudara, Fiorentina. Disole lagi. Buang saja oleh dan Kurniawan masih terlalu jauh memberi umpan kepada Sulkan maksudnya, sehingga tidak merupakan hal yang berbahaya. Giraldi, pemain sayap yang sangat lincah dan menciptakan gol pertama bagi Fiorentina. Disole pada Bajuto. Disole lagi. Buang saja oleh Mokit. Lemparan ke dalam untuk Fiorentina dilakukan oleh kapten tim Fiorentino yang merupakan pemain kelahiran 1975. Yayan Tumena dengan cepat membuang bola setelah dikejar oleh Edi Bajo.
Fiorentina pada bulan lalu juga muncul sebagai runner up Coppa Carnevale ke-46. Setelah di final dikalahkan Juventus 3-2. Akan tapi Fiorentina kembali melahirkan salah satu pemain yang berbakat dan sekarang disebut-sebut oleh pers Italia, yaitu Flacchi. Tidak bukan pelanggaran. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kurnia Sandi dengan cepat menangkap bola dari tendangan Zanetti. Ferry Taufik coba mengejar bola. Diantisipasi dengan cepat oleh Surono. Fiorentino membiarkan bola keluar dan lemparan ke dalam untuk Fiorentina. Masih pemain-pemain Fiorentina menguasai bola. Ciumelo pada Gola. Mohit. Bima Sakti. Ian Tumena pada Dwi Priyotomo. Ferry Taufik. Bima Sakti. Buang saja oleh nomor punggung 7 Ciunelo. Dwi melakukan pada Ferry Taufik. Ferry. Sendirian Ferry. Cross saja yang cukup bagus. Bima Sakti kepada Surono. Hampir saja Kurniawan bisa meraih bola. Ferry Taufik kembali menguasai bola. Kurang cermat, Kurniawan memberi umpan 1-2. Dan hanya beberapa sentimeter saja sebelah kanan gawang Mugnai, sehingga hampir saja membuahkan gol balasan bagi Indonesia. Akan tapi masih menyentuh salah satu pemain Fiorentina sehingga melahirkan tendangan penjuru yang kedua bagi Indonesia. Akan dilakukan Supriyono. Masuk, saudara. Gol yang sangat bagus sekali diciptakan oleh Kurniawan. Umpan dari tendangan penjuru Supriyono pada menit ke-44. Sehingga merubah kedudukan menjadi 1-2. Memperkecil kekalahan menjadi 1-2. Untuk sementara Indonesia masih tertinggal. Gol yang cukup cantik dan mendapat aplaus dari penonton di kota Firenze. Diciptakan Kurniawan. Masih pemain-pemain Fiorentina coba membangun serangan kembali setelah terjadi gol balasan yang dilakukan oleh Kurniawan. Zanetti, Disole, Zanetti lagi, kontrol bola. Pada Giraldi, sendirian, saudara-saudara, serangan balik yang sangat berbahaya. Edi Baggio kepada Fiorentino, angkat dan bisa diselamatkan oleh Ian Tumena. Ada Mohit, cowok ke depan. Kurang cermat, Kurniawan menyundul bola sehingga kembali pemain Fiorentina menguasai bola di sisi kanan pertahanan Indonesia. Offset, ternyata kapten tim Fiorentino terlebih dahulu berdiri dalam posisi offset. Beberapa saat lagi pertandingan akan berakhir babak pertama. Akhirnya setelah bekerja cukup keras, Bima Sakti dan kawan-kawan berhasil menciptakan gol balasan. Yayan Tumena pada Dwi Priyotomo. Ferry Taufik buang saja. Tampaknya lemparan ke dalam untuk Indonesia.
coba dilakukan Dwi Pria Utama. Masih pemain Fiorentina menguasai bola. Wadah Giraldi. Berbahaya saudara-saudara. Apa yang terjadi? Dan bukan merupakan persoalan berarti bagi Edi Baggio yang mengantisipasi dengan cepat kesalahan dari Yayan Tumena. Sehingga merubah kembali kedudukan menjadi 3-1. Dan bersamaan dengan itu pula wasit Chile dari Kota Messina segera meniupkan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Indonesia untuk sementara tertinggal 1-3. 3 gol Fiorentina diciptakan oleh Giraldi pada menit ke-9. Kemudian penalti Edi Baggio. Kemudian Kurniawan membalas gol cantik menit ke-44 dan Edi Baggio menambah gol satu lagi setelah memaafkan kesalahan Yayan Tumena. Saudara-saudara, pertandingan berakhir dan kita akan segera kembali menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua.